Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, Mas. Ya Allah. Mas. Ya Allah. Montore. Montore nasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Sore ini kita bersama Kepala Dinas PUPR Pak Muhtar melihat secara langsung beberapa bulan lalu banjir di area sini Ringin Agung yang mulai dari atas Nitian ke bawah sampai ke Kauman sampai ke belakang Pemda. Setelah diurai dijadikan embung Ringin Agung, alhamdulillah banjir itu tidak akan terjadi. Bisa sebagian masih ke Kali Gandong dan sebagian dilarikan ke embung. Hari ini kita nanti jalan dengan Pak Muhtar bagaimana kronologis yang sebenarnya. Kenapa dibikin seperti ini? Ya, ini kan dalam rangka mengurangi banjir yang ada di Jalan Inang Bondol, kemudian di belakang Pemda, area hujan, area tanda hujan yang di area atas itu dari sebelah kiri ini kita alirkan di sini, kemudian dari sebelah kanan kita alirkan di bawahnya. Jadi ada dua sisi yang harus bisa mengalir semua ke embung ini. Jadi nanti kalau hujan selama 3-4 jam intensitasnya tinggi,
air yang ke bawah ini bisa kita bawa ke embung-embung ini. Kapasitasnya embung-embung ini ada sekitar 20.000 meter kubik. Ini nanti bisa menampung curah hujan sekitar 3-4 jam bisa ditampung di embung-embung ini. Jadi embung-embung ini nanti bisa berfungsi untuk pengendali banjir, bisa berfungsi untuk wisata, mancing, misalkan bisa berfungsi juga untuk pengairan. Jadi multifungsi nanti. Nah ini nanti kalau musim hujan sudah kita isi nanti akan penuh tahun ini embungnya. Kita tahu ya, embung itu di sisi timur memang ada tembok untuk Ya. menahan air, tapi kan dari sisi selatan, sisi barat masih gundukan tanah. Apa Ya. ini nanti nggak bermasalah kalau memang airnya itu menguap? Nah, di sana elevasi sudah diperhitungkan. Di sana ada pintu. Kalau di sana nanti penuh, sudah ada pelimpahnya. Jadi tidak mungkin nanti akhirnya meludak ke sana, meluber ke sana. Di sana juga ada makam di sana ya. Makam itu tidak mungkin nanti terus akhirnya airnya sampai ke atas terus makamnya tergenang air. Nah, itu sudah kita ada pelimpah di sana. Ini ada gundukan di Iya. samping kiri. Apakah ke depan nanti ada dikasih terasi ini? Di sana sedang kita rapikan di sana. Di belakang tetap kita rapikan, kita tirasiling. Kita atur juga di sana. di Apakah dikasih bawahnya. nanti batu-batu seperti Enggak. Lesengan Tidak. Di bawah sana hanya kita terasiling saja. terasi ini Iya. biar kasih rumput gitu. Terus nanti saluran pembuangnya nanti yang kita perbaiki agar tidak erosi. Gitu. Dari kiri juga. Nah ini lahan sudah kita siapkan. Nanti kita sharing dengan desa. Terserah desa berinovasi seperti apa agar lahan yang sudah kita siapkan nanti dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat. Mau digunakan untuk wisata mancing misalkan, mau di sini ada gazebo, ada tempat santai, monggo. Nanti bisa dikolaborasikan oleh desa nanti. Berapa sih anggaran Bung Ringin Agung dan kapasitas air nanti yang masuk ke Bung? Bapak bisa dijelaskan Pak? Ya, Embung Ringin Agung ini kontraknya 1,8 M. Kemudian kapasitas tampung airnya sekitar 30.000 meter kubik. Nah, di sini nih tempatnya kita memasukkan air ke dalam embung ada dua tempat, 1 sama 2 di sana. Gitu. Total anggaran gimana? Total anggarannya kalau pagunya 2,1. Kemudian kontraknya 1,8. Ya. Tahun ini sudah bisa difungsikan Pak ya? Sudah, alhamdulillah tahun ini bisa difungsikan nanti mudah-mudahan. Ini juga salah satu upaya kita mengurangi banjir di Pambonjol, Jalan Kemasan, dan belakang Pemda. Nah, kalau dulu ini longsor, kemudian saluran yang dari Ringin Agung itu kita tutup. Akhirnya mengalirnya ke Pambonjol. Sekarang, Bengawan Solo Pusat sudah mengatasi kelongsoran ini dengan talut semacam ini. Kemudian yang kita tutup itu kita buka. Sekarang bisa kita buang, kita lihat dibuang langsung ke Kalinggandong. Sehingga nanti banjir di Pambonjol itu nanti bisa terkurangi, bahkan mungkin kita harapkan bisa diatasi gitu. Mungkin dari beberapa kali hujan saat ini bisa dirasakan atau gimana, dibuktikan gitu? Ya, selama ini ketika hujan, walaupun belum maksimal hujannya, belum lebat sekali, kita lihat sudah bisa kita lihat banjir sudah berkurang dibanding dengan tahun-tahun lalu ketika ini masih kita tutup. Talut ini belum ada.
sekarang berada di mana ini, Srogo ya. Srogo. Salah satu penyebab banjir di Samsat itu adalah area sekitar 25 hektar yang ada di sini sampai ke Terung sana, Srogo sampai Terung sana. Ini mengalir sini. Ini situ ada satu gorong-gorong juga ngalir ke membebani saluran yang ada di Kebaran. Di sini nih saluran yang kedua, gorong-gorong yang kedua ini juga mengalir besar membebani saluran yang di Kebaran. Kemudian ada satu lagi gorong-gorong yang ketiga di situ, ini juga membebani saluran yang ada di Kebaran. Sehingga ada 3 gorong-gorong, ada area 25 hektar, ini kita kumpulkan jadi satu alirannya untuk kita buang ke Sungai Sadon. Nanti di bawah kita lihat di bawahnya bendungan Sadon, kita buang ke Kali Sadon di situ, nanti bisa kita lihat ke sana konstruksi pembuangnya seperti apa. Salah satu upaya kita untuk mengurangi volume air yang ada di Samsat. Tadi yang pertama kita sudah melihat area yang tadi gorong-gorong pertama, kedua, dan ketiga seluas 25 hektar tadi mengalirnya salah satunya ke sini. Ini gorong-gorong yang kedua. Yang di sana tadi itu gorong-gorong yang ketiga. Nah ini sebelum kita buang ke sini, semua air ini membebani ke saluran ini menuju ke Samsat. Nah sekarang kolaborasi antara teman-teman bidang sumber daya air mengerjakan ini, pintu apa ini, terus kemudian bidang SDA, drainase yang pembuangan ke Sungai Sadon ini dikerjakan oleh teman-teman sumber daya air. Kita buatkan gorong-gorong Aramco itu sebesar 180 cm diameternya. Nanti kita bisa lihat orang bisa masuk di dalamnya sampai nanti kalau ada sumbatan segala macam kita bebas masuk di dalam gorong-gorong. Mudah membersihkannya. Nah dari sinilah 20% air menuju Samsat itu bisa kita kurangi dari sini ini. Pemirsa, kita baru tahu di Magetan ada gorong-gorong Aramco. Ini tepatnya di Cepoko, di Kali Sadon, sebelah timur. Dan kita tadi sebenarnya nggak percaya Aramco itu seperti apa. Kok orang bisa naik, bisa masuk ke dalam seperti ini. Mungkin Pak Muhtar ini yang lebih detail tahu kenapa dibikin seperti ini. Pak Muhtar, Ya. kenapa Pak Muhtar bikin seperti ini, Pak Muhtar? Ya ini kan pembuangan dari Srogo tadi
yang kita kumpulkan ada 3 gorong-gorong itu untuk kita buang melalui gorong-gorong ini. Ini diameternya 180 cm, jadi orang bisa lari masuk ke sana. Karena besarnya air kita buat dimensi yang cukup agar ini bisa mengurangi air yang kita harapkan. Jadi disinilah kali ini bisa menjadi pembuangan mengurangi banjir yang ada di Samsat. Inilah kolaborasi yang dikerjakan oleh teman-teman Cipta Karya, yang di sana tadi dikerjakan oleh teman-teman sumber daya air. Gitu. Untuk kekuatan Aramco seperti ini? Ini bisa kuat 50 sampai 60 tahun, ini bisa kuat. Jadi alat berat pun di atasnya ini tidak masalah. Jadi ini mudah mengerjakannya karena cukup bagian-bagian kita rangkai dengan baut, dan ini cepat, tidak perlu menunggu umur beton sampai kering baru diuruk, tidak. Ini bisa langsung digali, kemudian dirangkai, kemudian bisa langsung diuruk. Untuk panjang gorong-gorong Aramco ini? Ya, Kira-kira ini berapa? sekitar 70 meter ini 70 untuk meter. gorong-gorong Aramco ini. Berarti lebih lebih enak mengerjakannya, lebih cepat. Lebih enak, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan dengan gorong-gorong yang namanya box culvert itu, beton itu. Beton. Kalau beton itu kan harus ngangkat dengan alat berat karena memang berat. Kalau ini dengan tenaga manusia cukup. Nah, pemirsa, ini mungkin titik yang terakhir kita nanti ada di Samsat ya Pak? Ya, di Kita Samsat melihat sama ya. di belakang statistik. Nah, di belakang statistik Ada sama- sudetan lagi di sana. kita lihat di sana, karena yang beberapa waktu lalu yang sering banjir di sana, kita buktikan dengan Pak Muhtar nanti. Itu rencana embung di sana. Itu tangannya siapa? Ini tanahnya aset Pemda ini. Ya, ini merupakan strategi yang ketiga ya. Nah, skenario ketiga yang rencananya jangka menengah atau jangka panjang kita mau buat embung itu lokasinya ada di sana. Itu ada di timurnya kandang ayam itu kan ada cekungan itu ya. Nah, ini tanahnya aset Pemda semua. Nanti kalau memang sudah ada anggaran 15 miliar nanti akan kita kerjakan embung itu agar bisa menampung air yang dari sana tadi, dari Srogo semua tadi bisa ditampung di situ dulu untuk pengendali banjir, juga nanti fungsinya bisa untuk wisata, bisa untuk irigasi, pertanian. Ya. Ya, ini lokasi ini Kebaran yang tahun lalu ambrol banjir itu karena air yang dari sana gorong-gorong itu besar sekali, kemudian yang dari Srogo tadi sini penuh meluber ke sini sehingga talutnya jebol, jalannya ambrol. Nah, ini sudah kita perbaiki semua. Dari atas air sudah kita kurangi. Nah, kalau yang dari sini nanti belum. Nah, nanti di sana tadi kita rencanakan embung. Terus nanti ada satu lagi normalisasi dan sudetan di belakang statistik, nanti kita lihat ke sana. Sawah biasa ini kemarin. Kita sudet di belakang sasis itu,
yang sebagian mengalir ke belakang Tripandita itu ke kali, yang sebagian kita batasi masuk ke sini. Di sini kita bagi nanti masuk lagi ke kali Tripandita, ini masuk ke depan Samsat. Jadi karena ini sudah dibatasi di sana, di sini nanti sudah cukup untuk bisa menampung air kalau hujan. Kecuali nanti tersumbat, kemarin banjir karena di sini tersumbat. Pak, kalau yang di sana tadi sudah ada pembagian gitu ya untuk bisa ke sini sama ke sana gitu. Yang di belakang statistik, Oke, iya. ada pembagian satu ke sungai belakang Tripandita itu, yang satu ke sini, ke arah sini. Terus kemudian yang di belakang Samsat itu kita lakukan normalisasi dengan kita buat tanggul dengan bronjong, sungainya kita lebarkan sehingga samping Samsat itu sekarang sudah tidak ada lagi air yang meluap di situ. Gitu. Kita sekarang ada di Jalan Sukawati. Di tempat inilah, di samping kantor Samsat ini, tahun lalu banjir itu semua air menuju ke sini. Nah, sehingga kemarin kita sudah normalisasi saluran yang di belakang sana. Kita sudah tanggul, saluran sudah kita lebarkan, dan alhamdulillah tahun ini air yang ada di sini sudah bisa kita kurangi, bahkan kita atasi untuk tidak meluap di Jalan Sukawati. Pemirsa, perjalanan kita hampir 3 jam dari hulu ke hilir. Kita tiba di tempat yang beberapa bulan lalu menjadi heboh di Magetan. Katanya Magetan banjir bandang. Langganan banjir. Langganan banjir ya di tempat di depan Samsat ini. Jadi kita tadi dengan Pak Muhtar keliling, dan ternyata apa yang dilakukan Pak Muhtar selama ini luar biasa. Anggarannya privasi lagi. Iya, dia tadi bilang anggarannya kecil, tapi luar biasa. Kita sudah tahu sudetannya, kita sudah tahu larinya air, sehingga insya Allah tidak akan terjadi banjir lagi di depan Samsat. Pak Muhtar, bisa mungkin dijelaskan untuk terakhir kali Pak Muhtar? Ya, perjalanan kita mulai dari banjir di Imam Bonjol dengan membuat embung terung, membuat sudetan ke Kali Gandong, kemudian Samsat ini dengan membuat sudetan di Serogo, membuat sudetan ke Sadon, membuat sudetan di belakang Tasisik, melebarkan saluran, normalisasi, dan terakhir nanti kita akan membuat embung. Ini semua sebagai upaya kami untuk mengurangi banjir yang ada di Magetan. Dengan dana yang sangat terbatas, kita bisa melakukan secara bertahap, dan tahun 2022 nanti tetap akan kami lanjutkan penanganan ini secara bertahap. Mudah-mudahan tahun ini sudah berkurang, walaupun ada banjir tapi sudah tidak lagi mengganggu lalu lintas dan tidak lagi kemudian merusak rumah-rumah penduduk. Satu lagi, tidak ada kata yang lebih indah selain kerjasama yang baik. Ya, Di antara baik. stakeholder, Ya. masyarakat, saling bahu-membahu, kolaborasi. kolaborasi. Dan satu tadi, anggarannya kecil, tapi bisa dilaksanakan. Sukses Pak Muhtar. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.